Pada episode sebelumnya telah dikisahkan sahabat Joko Suta yang bernama Sila. Ia selalu diejek oleh teman-temannya. Romo Jogoboyo kemudian menceritakan bagaimana cara Guru Agung Buddha mengatasi hinaan dan pujian. Inilah Suta dalam Cerita, episode kedua. Hari begitu cepat berganti. Rintik hujan menjadikan suasana hari itu terasa lebih dingin dari biasanya. Saat itu, Romo Jogoboyo teringat kembali masa di saat beliau masih kecil. Ia teringat mendiang ayahnya yang selalu memberikan wejangan-wejangan dari ajaran Guru Agung Buddha. Di saat Romo Jogoboyo sedang teringat masa kecilnya, Joko Suta menghampirinya. Ada apa, Romo? Sepertinya ada yang sedang Romo pikirkan. Tidak apa-apa, Le. Oh iya, apakah kamu sudah bertemu dengan Sila? Suta sudah bertemu dengan Sila. Lalu, bagaimana tanggapan Sila, Le? Salam dari Romo sudah Suta sampaikan, tetapi Suta belum sempat menceritakan apa yang Romo sampaikan. Kenapa cerita yang Romo sampaikan kemarin belum kamu sampaikan kepada Sila? Sebenarnya ada masalah apa, Le? Coba cerita pada Romo. Begini, Romo. Suta belum sempat cerita kepada Sila. Karena tadi, waktu di sekolah, Di sekolah ada kejadian apa, Le? Mendengar pertanyaan Romo Jogoboyo, Joko Suta terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Ia kesulitan untuk berbicara. Sebenarnya ada kabar baik dan juga kabar buruk yang ingin Suta sampaikan kepada Romo. Kabar baik dan kabar buruk tentang apa, Le? Sebaiknya ceritakan kabar baiknya dahulu, baru kamu ceritakan kabar buruknya. Kabar baiknya, kelas Suta terpilih sebagai kelas paling bersih dan mendapatkan piala, Romo. Tetapi apa, Le? Bukannya itu hal yang bagus dan membanggakan. Kelasmu terpilih menjadi kelas yang paling bersih. Kabar buruknya, tanpa sengaja pialanya tersenggol oleh Suta. Pialanya pun jatuh dan pialanya menjadi rusak. Apakah kamu sudah meminta maaf? Suta sudah meminta maaf, Romo. Lalu, pialanya sekarang ada di mana, Le? Karena Suta yang menyebabkan pialanya menjadi rusak, pialanya Suta bawa ke rumah. Tetapi karena Suta khawatir Romo marah, pialanya Suta taruh di dalam kamar. Tidak apa-apa, Le. Romo tidak akan marah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang paling penting dan utama, kamu mau bertanggung jawab untuk memperbaiki piala itu. Hanya saja, lain kali kamu mesti lebih berhati-hati. Suta akan lebih berhati-hati. Suta juga mau meminta bantuan kepada Romo untuk memperbaiki pialanya. Coba pialanya nanti dibawa ke sini. Romo lihat kerusakannya seperti apa. Mudah-mudahan masih bisa diperbaiki, ya, Le. Setelah mendengar cerita Joko Suta, Romo Jogoboyo teringat cerita mendiang ayahnya, kisah seorang biku buta yang bernama Caku Palatera.
Dikisahkan pada saat Guru Agung Buddha berada di Wihara Jetawana, Cakupalatera berniat mengunjungi dan memberikan penghormatan kepada Guru Agung Buddha. Sebelum ia menemui Guru Agung Buddha, ia beristirahat di sebuah pondok yang telah disediakan. Mengetahui kedatangan Cakupalatera, beberapa biku berniat mengunjungi Cakupalatera untuk mengajaknya bersama-sama menghormati Guru Agung Buddha. Belum sempat mereka bertemu, mereka dikejutkan dengan banyaknya serangga yang mati di sekitar pondok tempat Cakupalatera berada. Mereka menduga Cakupalatera lah yang menyebabkan kematian serangga-serangga itu. Itu artinya Cakupalatera telah melanggar tata perilaku sebagai seorang biku. Sebenarnya, yang membunuh serangga-serangga itu siapa, Romo? Pada saat Cakupalatera sedang meditasi jalan, karena ia buta, ia tanpa sengaja menginjak serangga-serangga itu dan menyebabkan serangga-serangga itu mati. Lalu, apa yang dilakukan oleh para biku kepada Cakupalatera? Bukankah ia tidak sengaja melakukan hal-hal itu? Lagi pula, para biku tidak melihat secara langsung kejadian itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi pada Cakupalatera? Berhasilkah Romo Jogoboyo memperbaiki piala yang rusak karena ketidaksengajaan Suta? Bagaimanakah dengan sahabat Joko Suta yang bernama Sila? Nantikan episode selanjutnya. Suta dalam cerita. Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia.